Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amrina Marifah dengan nomor mahasiswa 4401419093 dari Rombel Pendidikan Biologi C Angkatan 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, saat ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk mengamati keanekaragaman tingkat gen pada 4 tanaman yang telah saya persiapkan. Yang pertama ada Portulaca oleracea, yang kedua ada Portulaca glanduliflora, yang ketiga ada Hibiscus rosinesis, dan yang keempat ada Saraka asoka. Nah, untuk itu kita harus mengerti dulu nih apa itu keanekaragaman tingkat gen. Jadi meskipun dalam satu spesies yang sama atau dalam satu jenis yang sama, ternyata bisa memiliki perbedaan yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Oleh karena itu, kalau teman-teman penasaran bagaimana kita mengamatinya, simak terus videonya ya. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berbeda dari kedua induk. Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies yang menyebabkan adanya variasi dalam satu jenis makhluk hidup. Begitu banyak kemungkinan susunan gen pada setiap individu dalam satu spesies yang menyebabkan tidak adanya individu yang benar-benar sama persis dalam segala hal, sekalipun adalah saudara kembar. Keanekaragaman inilah yang disebut sebagai keanekaragaman individu yang terjadi akibat keanekaragaman bertingkat genetik. Spesies pertama yang akan kita amati keanekaragaman bertingkat gen adalah Portulaca oleracea. Pada tumbuhan ini dapat dilihat jika terdapat warna yang berbeda-beda dari satu individu ke individu lainnya dalam satu spesies yang sama. Bahkan juga terdapat keunikan di mana satu bunga memiliki dua warna yang berbeda. Pada gambar tersebut dapat diamati jika Portulaca oleracea memiliki tiga warna yang berbeda, yaitu merah muda, kuning, dan ungu. Hal ini dapat disebabkan karena pada setiap individu memiliki pigmen antosianin yang berbeda dalam pembentukan bunganya, sehingga menghasilkan warna yang berbeda pula. Pada spesies yang sama juga terdapat perbedaan morfologi daun sama seperti yang terlihat pada gambar, di mana ukuran daun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pada perkembangan lebih lanjut gen tumbuhan tertentu yang memerintahkan sel untuk berhenti membelah sehingga menyebabkan bentuk daun yang berbeda. Kemudian ada corak daun. Dalam satu spesies yang sama, daun memiliki corak yang berbeda-beda. Hal ini bisa diakibatkan karena beberapa faktor seperti lingkungan, cahaya, dan lain sebagainya. Daun pada gambar di samping terlihat pucat karena berada di tempat yang lebih sejuk dan terlindung dari cahaya matahari, sehingga warnanya menjadi lebih keputihan dan tidak hijau sempurna. Spesies selanjutnya yang diamati keanekaragaman tingkat genetiknya adalah krokot mawar atau Portulaca grandiflora. Pada spesies ini kita amati perbedaan warna dari setiap individu, yaitu perbedaan warna bunga dan juga bentuk daun dan ukuran daun dari satu individu ke individu lainnya. Berikut adalah bunga berwarna kuning. Selanjutnya adalah bunga berwarna ungu dengan susunan daunnya sedemikian rupa dan juga bunga berwarna putih. Pertama-tama kita akan menganalisis mengenai perbedaan warna pada krokot mawar atau Portulaca grandiflora. Hal ini bisa disebabkan karena sinar UV yang dapat menyebabkan pudarnya pigmen warna tertentu pada bunga itu sendiri. Faktor geografis juga mempengaruhi di mana bunga yang tumbuh di iklim dingin atau dataran tinggi akan dominan berwarna cerah, sedangkan bunga yang tumbuh pada dataran rendah akan cenderung berwarna gelap. Kemudian kita akan mengamati mengenai ukuran daunnya. Pada daun krokot mawar di samping, setiap jenis daun pada tumbuhan mempunyai kandungan klorofil yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu individu tumbuhan, perbedaan kadar klorofil pada tumbuhan ini disebabkan karena kadar pigmen lain yang ada pada daun tersebut lebih dominan atau disebabkan oleh adanya faktor adaptasi pada suatu tumbuhan, sehingga menyebabkan jika warna daunnya berbeda-beda. Spesies selanjutnya yang diamati adalah Saraka asoka atau bunga asoka. Di sini terdapat dua warna yang berbeda, yaitu bunga berwarna orange dengan bunga berwarna kuning muda. Selain bunga, dalam satu spesies ini juga dapat diamati ukuran daun yang berbeda, di mana daun-daun ini juga memiliki warna yang berbeda pula. Ini merupakan bunga dengan warna yang kekuningan. Kita menganalisis mengenai warna bunga terlebih dahulu. Dalam satu spesies yang sama, bunga memiliki warna pada dasar bunga yang berbeda-beda karena memiliki pigmen antosianin yang berbeda pula. Selain itu, ada juga pigmen lain yang mempengaruhi warna si bunga ini, seperti flavonoids, flavanols, atau juga klorofil. Faktor lainnya
karena proses penyerbukan oleh serangga seperti kupu-kupu, tawon, lebah berbeda prosesnya. Serbuk sari yang ditebar ke putik dari serangga tersebut bisa memberi perbedaan warna pada bunga. Selanjutnya adalah mengenai warna daun. Dalam satu spesies yang sama, daun memiliki warna yang berbeda-beda, seperti pada daun muda dan daun tua tumbuhan suka di atas. Setiap jenis daun pada tumbuhan mempunyai kandungan klorofil yang berbeda-beda pula. Bahkan dalam satu individu tumbuhan, perbedaan kadar klorofil pada tumbuhan ini disebabkan karena kadar pigmen lain yang ada pada tumbuhan tersebut lebih dominan atau disebabkan oleh adanya faktor adaptasi pada suatu tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah kita mengamati mengenai daun Hibiscus rusa sinensis atau bunga sepatu. Dapat dilihat corak pada daun bunga ini memiliki corak yang berbeda-beda. Hal ini bisa dianalisis mengenai keanekaragaman tingkat gennya. Hibiscus rusa sinensis yaitu corak daun. Dalam satu spesies yang sama, daun memiliki corak yang berbeda-beda. Hal ini bisa diakibatkan karena beberapa faktor seperti lingkungan, cahaya, dan lain sebagainya. Daun pada gambar di samping terlihat pucat karena berada di tempat yang lebih sejuk dan terlindung dari cahaya matahari daripada daun lain yang berwarna hijau penuh tanpa adanya corak berwarna keputihan. Sekian pemaparan mengenai keanekaragaman tingkat genetik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.